Nggih, pun jam 8 nggih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sakum para rawuh, para pilenggah, para sesepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu, mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan dalu menika estu pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dadosaken amal thalabul ilmi kagem kula panjenengan dalu menika dadosaken ganjaran ingkang ageng langkung-langkung ganjaran jariah Allahumma amin. Muji syukur dumateng Allah dalu menika termasuk cuaca sampun kraos sanget. Cuacane niku pun adem. Nggih. Adem sanget. Jadi bener-bener kadose kraos pun kemarau. Ngaten. Kraosipun ngaten. Mula nek dalu ngantos enjang menika kraos asrep. Senaosa kados mekaten sedaya menika sing ngatur nggih Gusti Allah. Lan sedaya sesuai kalian rencananipun insyaallah. Kagem kesaenan kula panjenengan. Sing jenenge musim niku sing nentokke Gusti Allah. Kula panjenengan boten saged nentokke kapan kudu udan, kapan kudu panas nggih. Sing mentokke Gusti Allah. Nanging awake dhewe karepe ngatur. Nah, karepe ngatur kapan iso wayahe udan ya udan, nek panas ya panas, karepe ngatur. Nanging dadoske pangemot kagem kula panjenengan. Kula panjenengan menika namung makhluk ingkang boten saged ngatur pagesangan piyambak mawon boten saged langkung-langkung pagesanganipun makhluk lintune. Mula kula panjenengan wontene namung pasrah dumateng Gusti Allah lan ikhtiar kanthi sae. Sak temen-temenipun sak sae-saenipun ikhtiar lan ikhtiar kula panjenengan dalu menika mugi diridhoni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya keluarga, sahabat, sedaya umatipun ingkang cecepengan kanthi istiqomah kalian Islam ngantos sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Sarang-sarang kawitan kanthi doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahman mursalin wa ilhamna malaikatal muqarrabin. Allahumma amin.
Para rawuh, para pilenggah jamaah sedaya ingkang dipunlaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kalebet pekan kedua. Temanipun masalah fikih. Bab fikih sampun mlebet terakhir syarat-syarat salat. Kalebet kainanipun syarat-syarat salat. Ing antawisipun syarat salat inggih menika suci ingkang sampun kebahas nggih. Suci terus nutup aurat termasuk menghadap kiblat. Dalu menika kalajengaken bab syarat-syarat salat. Monggo dinarak. Kopinya untuk yang baru datang. Itu makanannya, snacknya di itu aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaihi. Hadis riwayat saking Amir ibnu Rabi'ah, mugi Allah paring ridha, piyambake paring pangandikan ra'aitu. Saya telah melihat Rasulullah utusan Allah nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli yang sedang melakukan salat ala rahilatihi di atas kendaraannya. Wekdal menika Kanjeng Nabi salat di atas kendaraannya, yang dinaiki adalah onta. Jadi kendaraannya onta. Haitsu tawajjahat bihi. Kemanapun onta itu menghadap. Muttafaqun alaih, hadis menika dipun riwayatkan utawa ditakhrid kalian Bukhari lan Muslim. Disebut muttafaqun alaih. Wali Abi Dawud lan riwayat saking Abi Dawud min haitsu Anas, dari jalurnya Anas. Kana ida safaro, nalikane wonten Kanjeng Nabi menika safar, fa arada ayyatatawwa, lan piyambake menginginkan melaksanakan ibadah sunnah, istakbala dina kitihi, piyambake menghadapkan kendaraannya al-kiblata, menghadap kiblat. Fakabaro, banjur piyambake melakukan takbir, summa sholat haisukana. Kemudian Kanjeng Nabi sholat kemanapun kana wajah roka bi, adanya menghadap kendaraannya. Wa isnaduhu hasanun, sanatnya hasan. Para pilenggah ingkang pumlaken dening Allah Subhanahu wa taala, niki riwayat saking sahabat ingkang nyeritake ingkang ditindai dening Kanjeng Nabi. Niki hadis terkait dengan fi'liyah. Jadi tindak lampai Kanjeng Nabi. Perbuatannya Nabi terkait dengan melaksanakan sholat. Nah, Nabi diriwayatkan oleh sahabat ini pernah sholat di atas onta beliau. Nah, di saat itu Nabi sholatnya sholat sunnah. Sholatnya sholat sunnah.
Piyambake badhe sholat sunnah di atas kendaraan pertama kali menghadapkan kendaraannya ke kiblat. Kemudian bertakbir, kemudian melaksanakan sholat, tidak mengarahkan atau tidak mengendalikan ontanya agar tetap selalu menghadap kiblat, tapi dibiarkan ontanya terserah. Nah, ngadep kemana saja sesuai dengan jalannya onta. Berarti kira-kira ngadepnya pundi mawon niku? Ya. Nah, sehingga menjadi pelajaran kagum kula panjenengan saking riwayat menika lan tindak lampahe Kanjeng Nabi nalikane salat di atas kendaraan pertama kali mengusahakan menghadap kiblat dulu tatkala takbiratul ihram. Setelah itu kemana saja kita nggak usah ikut muter. Nah, jadi sesuai dengan kendaraannya mau kemana. Kula nate pengalaman pas dados tumut Akademi Kelautan. Jadi nelayan. Di atas kapal itu sholat. Dan saya dapati orang sholat itu karena terbatas pengetahuannya, dia mengikuti arah kiblat. Jadi kalau kapalnya muter, dia ikut muter. Jadi menjaga tubuhnya itu menghadap ke barat terus. Sehingga tatkala kapalnya muter, tubuhnya muter. Nah, menyesuaikan kiblatnya. Nah, ini nggak sesuai. Praktek niki mungkin piyambake pahame sing jenenge salat kudu ngadep kiblat. Nah, di atas kendaraan pun berharap menghadap kiblat. Akhirnya sing muter awake. Karena apa? Karena kapalnya muter. Lah saking hadis menika kula panjenengan dipun paringi pelajaran Kanjeng Nabi niku hanya pertama kali saja memulai sholatnya, kemudian setelah itu tetap sholat mengikuti kemanapun kendaraan menghadap. Nah, bisa muter-muter, yo nganan, ngiri, bisa ngalor ngidul, malah ngetan, bisa. Nek mriki. Nah, itu pelajaran kagem kula panjenengan. Jadi nek badhe sholat di atas kendaraan, caranya pertama kali berusaha menghadap kiblat. Nah, misalnya di atas kereta. Di atas kereta pertama kali tatkala kereta itu entah dia ke timur jalannya atau entah itu ke barat, maka yang penting kita memulainya menghadap barat dulu. Nah, itu. Karena di atas kendaraan angel ngecake kiblat. Nah, itu mula berharap itu sudah berharap apa? Yang penting menghadap barat atau kiblat, niatnya menghadap kiblat. Nah, setelah itu kita nggak usah mikir ngadepnya kemana kendaraannya. Nah, tinggal mengikuti saja di atas kendaraan itu. Nah, berarti nggak perlu muter awake, malah angel. Di atas kendaraan malah nggak ngerti ke lor kidul. Nah, gitu. Ini nanging menika riwayat ingkang dipun panggihi Kanjeng Nabi dereng nate ditemui oleh sahabat sholat wajib di atas kendaraan. Sehingga riwayat-riwayat yang didapati dari Nabi itu sholat di atas kendaraannya tatkala sholat sunnah. Nah, terus bagaimana untuk sholat wajib? Nah, itulah kemudian terjadi perbedaan. Ada pendapat pertama, sholat wajib pun boleh di atas kendaraan karena itu bagian dari rukso. Apalagi waktunya terbatas.
batas. Sehingga tetap diyakini tetap menggugurkan, tidak harus qadha setelah sampai tempat. Nah, yang kedua berpendapat karena sholat wajib tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di atas kendaraan, maka tetap sholat di atas kendaraan, tetapi niatnya hurmatil waktu. Jadi menghormati waktu sholat, jadi tetap sholat di atas kendaraan, terus mangke mengkodok tatkala sudah sampai tempat. Nah, ini tinggal kalau panjenengan meyakini dan mengikuti dari pendapat yang ada. Sehingga nggak perlu bingung. Waduh, kok ono loro? Jadi bingung ki. Boten, intinya di kalangan ulama kita memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, karena sesuai dengan pilihan pendapatnya, kita ikut yang mana. Jadi Islam itu sangat apa bahasanya? Iya, jadi menyuruh kita milih. Nah, gitu. Jadi perintahnya kita milih. Milih salah satu, jangan salah dua. Karena memang hal seperti ini harus kita pilih salah satu. Dan itu harus kita yakini. Itu yang kita pakai. Jangan sampai ragu-ragu. Nah, jangan sampai ragu-ragu. Karena beramal atas dasar ragu-ragu itu tidak sah. Tidak sah. Jadi harus yakin. Nah, termasuk mengikuti pendapat. Kita harus yakin dengan pendapat yang kita pilih. Nah, pendapat yang kita pilih untuk awal-awal apabila kita belum mendalami ilmunya, boleh taklid di awal-awal. Taklid itu apa? Pokoknya melu sing alim yang dianggap ngerti. Entah itu ustadz, entah itu kiai yang beliau. Nah, selanjutnya kita berusaha memahami ilmunya. Nah, itu. Maka ngaji itu tidak ada berhentinya, terus. Nah, kenapa sih Pak Kiai malah mengamalkan yang ini, padahal ada yang lain. Nah, itu tugas kita mengilmoni apa yang kita jadi pilihan. Nah, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis salajengipun riwayat saking Abu Sa'id al-Khudri, mugi Allah paring ridho. Riwayat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ardu kulluha masjidun. Al-ardu utawi tanah utawi apa itu? Siti. Semua bumi itu kulluha, semuanya masjidun, merupakan tempat sujud. Maksudnya bisa dipakai sebagai tempat sholat. Illa al-makbaroh wal hammam. Kecuali makbaroh, kuburan. Nah, ini menjelaskan tentang tempat yang kita pakai untuk sholat. Nah, syaratnya adalah tempat itu tempat yang tidak dilarang digunakan sholat. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana ada tempat yang kita dilarang untuk menggunakan sholat. Apa itu? Al-makbaroh, kuburan. Kuburan maknanya tidak boleh sholat di atas kuburannya. Jadi maksudnya itu kuburannya. Bukan di sampingnya atau di selah-selahnya. Nah, di selah-selahnya boleh. Nah, tapi yang dia nggak boleh itu di atasnya. Pas di atas kuburannya. Karena zaman Nabi namanya kuburan itu rata. Jadi di Mekah sana, di Arab sana itu rata-rata kuburannya rata. Nah, kadang-kadang cuma dikasih tanda sedikit, kalau itu nggak gundukan tanah atau cuma kayak nesan, nah itu lama-lama hilang sehingga rata, nggak kelihatan. Nah, itu di sana yang lama-lama. Apalagi cuma diputerin apa itu batu, jadi nggak ada gundukan. Nah, jadi itu bagian dari kahanan atau kondisi kuburan di sana. Jadi pada hakikatnya memang kuburan itu hanya dikasih tanda bahwa itu kuburan, bukan
bangun, karena memang nggak boleh membangun kuburan itu. Makanya karena biasanya rata, nah itu sangat mungkin kemudian digunakan orang sholat di atasnya. Bahkan orang Yahudi Nasrani suka membangun tempat sholatnya itu atau tempat ibadah mereka di atas kuburannya para ulama mereka. Nah, kita diperintah menyelisih atau beda dengan mereka. Kita dilarang. Wal hammam, yang kedua adalah hammam. Hammam itu kamar mandi. Kamar mandi. Maksudnya kamar mandi yang bagaimana? Yang kamar mandi yang di situ biasa digunakan untuk bersuci atau kebanyakan najisnya di situ. Beda dengan kamar mandinya orang kaya raya. Jadi ada kasus orang-orang yang kerja di luar negeri, entah itu Korea, Cina, Jepang, itu bisa dibilang kalau dulu awal-awal nggak tersedia masjid, musola nggak ada. Bahkan waktu sholat pun harus nyuri-nyuri. Jadi sebelum waktu itu ya, sebelum bisa membangun masjid sendiri, itu waktu itu masih perjuangan. Untuk sholat saja mereka terbatas. Maka menggunakan waktu sholat itu dengan izin ke belakang. Izin ke belakang akhirnya digunakan sholat sekalian. Dan di sana kamar mandinya itu ada tempat-tempat yang memang luas gitu. Jadi kamar mandinya luas. Sehingga ada tempat toilet sendiri itu sendiri gitu. Nah, itu yang digunakan di sela-sela itu digunakan mereka sholat. Tur seandainya tidak ada pun, adanya cuma kamar mandi bukan toilet pun ada yang membolehkan karena terpaksa darurat. Nah, karena waktu nggak boleh dibatasi, waktu kerja itu dibatasi, istirahat itu nggak boleh, ya nggak boleh berapa menit gitu, harus sesuai dengan izinnya. Nah itu akhirnya menggunakan itu izinnya ke belakang. Tapi saking apa ya, saking yakinnya dengan Islam tetap sholat. Nah tapi sholat enak kamar mandi sampai segitunya. Nah lama-lama saking akhirnya banyak kan komunitasnya banyak yang ke sana akhirnya kemudian dibolehkan. Bahkan besar-besar sekarang ke masjid-masjid atau musolanya. Sekarang sudah nyaman. Bahkan ulama-ulama banyak yang diundang ke sana untuk mengadakan pengajian, bahkan muter. Bahkan ada yang ustadz diundang ke sana malah nggak balik karena dirayu orang sana kemudian pek bojo. Nah, itu beberapa ustadz akhirnya nggak balik itu. Kenapa? Karena di sana banyak randa. Nah, itu pada nawake. Pak Ustadz nggak usah pulang aja, di sini aja gitu. Nah, itu godaan tersendiri. Karena sekali ke sana mesti paling enggak kadang sampai 40 hari. Jadi muter tiap hari. Ada yang sebulan. Nah, kalau ustadz-ustadz yang sudah punya pondok kemudian berat dengan pondoknya ya terbatas. Paling cuma seminggu gitu. Tapi yang lain tuh malah menikmati. Nah, karena di sana bisa ketemu yang kayak gitu tadi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fi sab'i mawatin. Riwayat saking Ibnu Umar, mugi Allah paring ridho kekalihipun, maksudnya putrane Umar lan Umaripun. Kala paring pangandikan naha sampun ngelarang sapa an-nabiyyu nggih menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sholia
untuk kita melakukan sholat fisabai mawatin di 7 tempat. Nah, ada 7 tempat yang kita dilarang untuk memakai sholat. Yang pertama al-masbalah. Masbalah itu pembuangan sampah. Nah, tempat sampah. Tempat kotor-kotor. Ya tentunya namanya sampah mesti banyak najisnya. Nah, itu diantaranya. Wal muzzaroh. Muzzaroh niku penyembelian. Tempat penyembelian, penjagalan. Nah, tempat penjagalan. Yang di situ digunakan untuk nyembelih hewan, tentunya banyak darah di situ. Nah, darah adalah najis. Wal makbaroh. Nah, diulangi lagi, 7 itu termasuk sama dengan yang tadi yang kita baca, yaitu kuburan. Wa qari'atit thariq, dan di tengah-tengah jalan raya. Tempat jalan yang digunakan lalu lalang orang banyak. Nah, itu kita dilarang untuk memakainya sholat. Kenapa? Kita sendiri mesti repot. Nah, ketabrak-tabrak orang. Apalagi kemudian banyak kendaraan, bahaya. Mengganggu orang yang lalu lalang seandainya itu nggak pakai kendaraan. Kalau itu berarti sudah jadi tempat, bisa dikondisikan sebagai tempat sholat. Wal hammam, dan diulangi lagi kamar mandi. Dan kamar mandi tidak. Tapi kecuali tadi ya, kamar mandi orang sugih kan iso malah ono kolam renangnya barang. Wa ma'atinil ibil, dan di tempat pengencangan onta. Pengencangan onta namanya. Tambatan onta. Ya ora kor onta tok. Zaman Kanjeng Nabi yang disebut itu onta. Ya tentunya ya kambing, sapi, kebo, ya semuanya masuk di situ. Maksudnya tambatan hewan yang di situ mestinya hewan tatkala ditambat di situ mesti pembuangan kotorannya juga di situ. Nah, itu dilarang untuk kita pakai sholat. Sing repot niku, sing repot kadang monggo Mbak. Kadang lapangan gitu. Kadang lapangan guangon. Terus tatkala sholat id ten lapangan niku. Nah, kira-kira pripun niku? Nah, tentunya lapangan itu mesti banyak kotorannya hewan yang dingon di situ. Nggih. Pripun nek ngaten menika? Hah? Diresiki satu, diresiki diusahakan dibersihkan, kemudian pakai alas yang bersih sehingga tidak mengenai tanahnya. Jadi jaminannya adalah kebersihannya sudah dikondisikan. Oke. 8:30. Niki pun mukadimahnya sampun nek wonten ngobrol-ngobrolnya dipun sumanggaaken. Monggo kalih diunjuk. Monggo. Monggo Mbak. Monggo. Badhe. Monggo Pak Ji. Nggih. Sesuci Pak, tetap sesuci. Tayamum nek ndak ada air. Nggih, kalau di kendaraan airnya masih terbatas, maka dengan dibolehkan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Diyakini di sebagian atau di tempat-tempat, entah itu di jok, entah itu di kaca, diyakini ada debunya. Nah, itu maka kemudian diniati tayamum. Bersucinya dengan tayamum.
Jadi memang untuk musafir itu beberapa diberi keringanan. Ya, boleh dengan tayamum karena sulitnya air, kemudian boleh menjama, mengkosor. Itu kagem yang memakai atau mengikuti pendapat yang hurmatil tuh ngata. Jadi misalnya tiang-tiang kang haji utawa umroh antara tumute sing rencang-rencang NU kali Muhammadiyah mesti benten. Nek sing Muhammadiyah mesti tidak ada hormatil waktu karena mengikuti pendapat pertama. Kagem rencang-rencang NU mengikuti pendapat yang kedua hormatil waktu. Maka sholat di atas kendaraan niatnya hormatil waktu. Sesuai dengan sholatnya. Misalnya isya ya isya. Maghrib nggih maghrib. Lah mangke pas dugi wonten tempat yang dituju sudah mendarat dan itu mangke sholat melih, sholat qadha yang tadi sudah dilakukan di atas kendaraan. Jadi ngaten. Jadi mesti beda-beda sesuai dengan pilihannya. Lah kagem kula panjenengan ampun ngantos bingung kados ingkang sampun katuraken. Nggih, monggo melih. Nggih. Oh iya. Iya. Ya. Oh iya, sesuai dengan arah jarak, ya. Betul ya. Betul. Iya. 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 Nggih. Iya. Betul. Iya, iya. Iya. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. J. Bahwa menghadap kiblat itu bagian dari syarat sholat. Dan itu syarat sah, sehingga kalau nggak menghadap kiblat bisa batal. Nah, kemudian bagaimana cara menghadap kiblatnya? Kalau posisi di dalam Masjidil Haram, maka harus persisi benar-benar menghadap Ka'bah. Nah, Ka'bah karena di tengah-tengah, maka dia bisa muter sesuai dengan kondisi dia. Misalnya dia di tenggara sana, Ka'bahnya di sini, yang ngadep sini. Di sana, Ka'bahnya di sini, yang ngadep sini. Ya, tidak hanya ke timur, muter bisa. Sesuai dengan Ka'bahnya di situ. Ya, bisa ngalor, bisa ngidul, intinya posisinya depan dia menghadap Ka'bah. Itu kalau dia posisinya di dalam Masjidil Haram. Nah, kemudian kalau posisinya di luar Masjidil Haram, maka mengarah ke masjid. Nah, jadi menghadapnya mengarah ke Masjidil Haram, menghadap sholatnya. Jadi kiblatnya itu mengikuti arah Masjidil Haram. Kemudian kalau posisi dia itu di luar kota Mekah, nah, jadi di luar kota Mekah, maka mengarah kota Mekah. Terus begitu, sebagaimana kita tidak harus persisi lurus dengan Ka'bah. Maka mengarah ke Mekah bahasanya gitu. Jadi untuk mempermudah, yang penting mengarah ke Mekah. Tidak harus persisi dengan Ka'bah atau masjid. Nah, persisi ke Mekah itu artinya apa ya? Posisinya dengan Mekah sekarang berada di mana?
Ternyata posisinya di baratnya Mekah. Kalau posisinya berada di baratnya Mekah, maka otomatis dia menghadap ke timur. Nah, itu. Betul. Iya, kalau posisi dia di baratnya Mekah. Gitu. Otomatis pengimamannya mesti ke timur gitu. Kalau posisinya di selatannya Mekah, maka ngalor. Nah, gitu. Jadi kuncinya, nah bagaimana untuk yang kesulitan? Nah, pada kondisi tertentu kesulitan, maka istihad. Istihad kalau dulu pakainya bayangan, ya kan? Bagaimana pertama arah, yang penting arah, kalau di sini arahnya ke barat. Kalau rata-rata Indonesia karena terlewati katulistiwa, kemiringannya ke miring ke utara, jadi rata-rata miringnya ke utara, bukan ke selatan, kecuali Masjid Agung Purworejo. Masjid Agung Purworejo malah ke kiri atau ke selatan. Iya. Nah, itu kalau rata-rata ke utara miringnya beberapa derajat. Nah, ternyata tatkala mau sholat kita tidak di masjid, nggak tahu arah, maka kita diperintahkan untuk mencari dulu, pakai bintang, pakai angin, itu bisa. Nah, setelah istihad, sholat. Ternyata kok setelah sholat keliru, kiblatnya tidak masalah. Tidak masalah itu bagi yang nggak mau ngulangi. Atau mau ngulangi pun boleh, asal masih ada waktu. Nah, intinya gitu. Jadi arah kiblat ini untuk zaman sekarang kita sangat dipermudah. Nah, sangat dipermudah. Bisa pakai waktu Rosdul Kiblat. Setiap bulan Mei dan Juli ada waktu Rosdul Kiblat. Di mana saat itu posisi matahari di atas Ka'bah. Itu setiap bulan Mei dan Juli sekitar tanggal 27, antara tanggal 27, 28, 29. Itu kalau yang pakai manual kepengen ngukur arah kiblat itu agak presisi. Karena makanya bayang-bayang matahari yang pas saat itu di atas Ka'bah. Tapi karena sekarang sudah zaman modern, duwene wis HP modern, jenenge smartphone. Nah, itu sudah banyak aplikasi kompas kiblat. Nah, bisa dipakai. Jadi itu mempermudah. Dan intinya apa? Karena menghadap kiblat itu syarat, ya kita harus istihad dulu, berusaha menghadap kiblat. Gitu. Entah itu di rumah kita, entah itu di tempat mana yang belum tahu kiblatnya, kita harus berusaha mencari arah kiblatnya, tidak asal. Ya, tidak asal, yang penting barat. Nah, kalau yang penting barat atau yang penting melu srengenge ning kulon, itu bisa ngidul tenan. Maksudnya apa? Karena matahari ada 3 fase. Fase tengah, fase selatan, tengah lagi, nanti fase utara. Jadi 3 fase ini, kalau pas fasenya matahari di sebelah selatan, nah kok melunya matahari ya melu ke selatan, miringnya ke selatan, dan itu 1 derajat kalau kita garis lurus kiblat kita sampai ke Mekah, itu 1 derajat meninggalkan kota Mekah, kita selisih 1 derajat dari kita ukur di sini, itu meninggalkan kota Mekah 111 kilo. 111 kilo itu kene ndi? Kene Semarang ya. Nah, itu.
Jadi itu kaitannya dengan ilmu tentang kiblat. Nggih, monggo. Ngaten nggih Pak Kaum. Nggih. Jadi iso muter-muter Pak Kaum. Nah, sesuai dengan posisi. Ya, monggo. Nggih. Nggih. Mengkodok sesuai dengan waktu sholatnya. Ya, betul. Zuhur diudur, asar di asar. Sesuai dengan orang yang itu memang beda pendapat ya terkait dengan kodok ya. Jadi pendapat pertama tentang sholat kodok yang waktunya sudah berlalu lama bagi orang-orang yang mungkin dulu belum mau sholat gitu ya, karena belum mau bahasanya, belum dapat hidayah sehingga belum sholat sampai umur sekian, itu yang berpendapat karena kodok itu nggak ada, karena sholat itu nggak ada kodok secara khusus kecuali peristiwa Nabi yang sholat subuh yang kesiangan itu. Nah kemudian pendapat pertama ini nggak ada kodok itu, sehingga apa? Karena sudah lewat sekian tahun lamanya. Nah kesalahan kepada Allah yang penting tobat. Nah, karena itu hablum minallah urusannya. Nah, Allah nggak akan membebani ya yang ngerepoti. Misalnya berapa tahun? Gawe 10 tahun misalnya. Selama 10 tahun ora tahu sholat. 10 tahun berarti ping 5. Ping 300 swidak 5. Ping 10. Nah, itu kan kalau mau mengkodok jadi berapa itu? Nah, itu pendapat pertama nggak ada kodok yang seperti itu. Maka yang penting bertaubat, kemudian ya udah sekarang sudah lakukan kewajiban sebagaimana kondisi sekarang. Nah, pendapat kedua tetap harus kodok. Nah, tetap harus kodok. Caranya mengkodok apa? Dia semampunya setiap waktu sholat. Nah, berarti kudu ngalkulasi sih. Ya gawe setahun misalnya ya, gawe setahun. Setahun ini 365 dino, ping 5 wis pokoknya ngono. Ya? Ah gitu. Ya, dalam prakteknya memang susah, maksudnya berat. Ya, berat untuk dalam prakteknya. Untuk mengikuti pendapat yang kedua ini sangat berat secara prakteknya. Tapi memang ada, cuma kemudian hanya dia ambil berapa kemampuannya. Misalnya dia ambilnya sebulan. Nah, itu. Ada yang ya sebulan aja. Tetap kemudian dia mengkodok, membayarnya sebulan itu yang dia tinggalkan. Nah caranya dengan cara misalnya setiap habis sholat dia sewaktu itu kemudian dia mengkodok 5. Setiap 1 kali 5. Jadi misalnya isya, bar sholat isya, mengkodok lagi sholat isya sampai ping 5. Nah gitu. Kemudian nanti pagi subuh sama. Habis sholat subuh, kodok lagi ping 5 mana? Nah, gitu. Terus begitu berarti satu hari sudah bisa dikodok 5 hari. Satu hari ping 5 berarti supaya bisa sebulan berarti berapa hari? Ya 6 hari. 6 hari itu bisa sebulan mengkodok sholat sebulan. itu gitu. Memang ini perbedaan pendapat. Nah, gitu. Ji, monggo. Ya. Nggih. Ya. Yang nggak boleh sholat itu sholat sunnah, Pak. Kalau sama-sama wajibnya boleh. Sama-sama wajibnya boleh. Jadi yang la sholata ba'da sholatil asri, tidak boleh, tidak ada sholat setelah sholat asar, itu maksudnya sholat sunnah, nggak ada. Sama dengan la sholata ba'da sholatis subhi, tidak ada sholat setelah sholat subuh, maksudnya tidak ada sholat sunnah.
Nah, tapi kalau untuk kodok karena mengkodok wajib, maka boleh karena sama-sama wajibnya. Termasuk apa? Termasuk sholat jenazah. Nah, gitu. Karena sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, artinya wajib, maka dibolehkan walaupun setelah sholat asar. Ngaten. Itu yang terjadi di Mekah sana di Masjidil Nabi Masjidil Haram. Setiap habis sholat fardu mesti ada sholat jenazah. Entah itu subuh, entah itu asar. Oh, no terus gue. Iya itu jenazahnya itu kadang 3, kadang 5 itu ada Pak setiap hari. Dan itu setiap waktu sholat ada. Iya sama. Apalagi musim haji kaya apa? Iya, mesti lebih banyak. Nggih. Sik. Ya, Mbak. Nggih. Nggih. Nggih, terus. Iya. Jadi pembahasan tentang posisi jenazah tatkala kita sholat jenazah. Itu satu, ada yang mengharuskan di depan. Jenazahnya posisi. Ada yang kedua, posisi tidak harus di depan. Kenapa? Karena jenazah bukan imam. Jadi karena jenazah bukan imam tidak harus di depan. Maka boleh di samping, boleh di belakang bahkan. Nah, gitu. Itu pembahasan di kalangan ulama kita. Cuma posisi yang pendapat kedua ini nggak populer. Nggak populer. Nek urung diterangke nang masyarakat, kok langsung dipraktekan, iso do bingung. Anti jenazah mau golek. Nah, itu perlu disosialisasikan dulu. Jadi gitu. Nggih monggo Pak Armono. Iya. 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 Oh gitu. Nek pertanyaan mestinya saya nggak bisa jawab. Allahu a'lam. Gitu ya. Nek mestinya saya nggak bisa jawab. Allahu a'lam. Tapi secara dohir ya, logikanya ya bagus dan husnul khotimah insya Allah. Jadi gitu harapannya. Karena memang banyak justru diantaranya sudah daftar haji walaupun dia sakit tetap nekat. Tidak direkomendasi tim medis tetap nekat karena ditanggung sendiri. Itu ada. Nah, akhirnya kemudian meninggal beneran di sana juga banyak. Karena memang diantaranya mati nongkolong. Kayak gitu. Tapi ada yang kayak gitu nekat mati nekono malah sehat. Ya ono. Malah sehat nganti saiki ya ono. Ya. Honda. Ya. Enggak, maksudnya tidak wajib begitu. Enggak wajib begitu. Memang ada karena dalilnya begini. Kenapa Nabi itu tidak dimakamkan di Mekah? Jadi tatkala beliau meninggal, kemudian di kalangan sahabat ya terjadi perbedaan pendapat. Yuk bawa ke Mekah gitu waktu itu kan. Tapi kemudian ada sahabat mengatakan orang yang meninggal lebih baik dimakamkan di tempat dia meninggal. Nah, gitu. Tetapi ini tidak istilahnya tidak wajib harus gitu. Nah, tapi kemudian di saat itu kemudian disepakati oleh para sahabat yang mengitari Nabi, akhirnya Nabi diputuskan dimakamkan di situ. Waktu itu ya bukan di masjid, juga di dalam masjid waktu itu. Di rumahnya beliau gitu. Cuma karena masjidnya perkembangan, akhirnya ya nang di dalam masjid akhirnya. Di Masjid Nabawi itu. Cuma ditutup rapat. Nah, akhirnya antara yang dulu rumah beliau, antara mimbar, nah kemudian makam beliau itu ditutup rapat, jadi kamar makbaro beliau.
dengan beberapa sahabat. Nah, itu antara jarak makam beliau dengan mimbar ini yang namanya raudhah. Nah, aku sing dioyak wong nek arek rono iki kepengin ning raudhah kuwi. Itu. Taman. Ya, Raudhatul Atfal ono to, sekolahan taman kanak-kanak. Ya, ya, ada Raudhatul Atfal itu sekolahan milik siapa? Hah? Bukan namanya taman ya macam-macam, bisa teras, bisa cuma kan teras belum tentu taman. Taman itu kebun yang indah intinya kayak gitulah bahasanya gitu. Ya. Amin. Monggo nggih. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Untuk sholat rawatib itu adanya dua-dua. Ya, adanya dua-dua. Boten wonten. Yang ada riwayat sholat sunnah 4 rakaat langsung itu cuma taraweh saja. Taraweh saja, yang lain nggak ada. Karena dalil umumnya memang sholat itu masna. Sholat itu pada aslinya dua-dua. Dan itu diberlakukan untuk sholat sunnah. Iya betul. Ya termasuk antara entah itu qobliyah, entah itu ba'diyah. Ada kan yang ba'diyah 4 rakaat, ba'diyahnya zuhur, ada yang berpendapat 4 rakaat. Nah 4 rakaat itu maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggih. Jadi tetap 2 rakaat salam nggih. Aja langsung 4 rakaat, nang cepet mboten. Nah, nggih. Nggih. Nggih, ngaten. Monggo mulai. Ya. Iya. Kiblat. Ya, itu sudah daruri, Pak. Nggak bisa kita kita kesulitan untuk menghadap itu karena kita berada di atas dan tidak mungkin jungkir juga nggak mungkin sehingga ya sesuai dengan kondisinya. Masih bisa. Ya. Jadi kalau kita di pesawat posisi kita di atas itu nggak harus melakukan seperti itu. Kenapa? Karena memang zaman Nabi urung ana pesawat, jadi ora ana riwayate ora ono. Nek zaman Nabi sono pesawat ya ana riwayate kuwi priwe carane Nabi salat. Nek sabun nonton, Pak. Cuma nganggo daun bidara. Ya lebih herbal, Pak. Nggih. Betul. Ya. Yaitu kemudian yang tadi itu akhirnya tetap sholat tapi hormatil waktu tadi itu dasarnya. Sehingga tatkala nanti sampai tempat masih harus sholat lagi. Kenapa ya? Karena itu sudah menjadi keyakinan, ya konsekuensi keyakinan. Jadi jangan karena beda kemudian kita saling menyalahkan malah nggak boleh. Jadi nggak usah menyalahkan yang punya pendapat beda. Tuh. Kenapa? Karena yang boleh menyalahkan itu Nabi dan
Allah, Rasul dan Allah saja. Kita nggak bisa memvonis pendapat orang lain salah, pendapat kita benar, nggak boleh. Dan itu memposisikan kita seakan-akan kita nabi atau Allah. Itu jelas. Maka nggak boleh. Nah, kalau ada ngaji kok gampang banget orang menyalahkan pendapat orang lain itu, ya kita nggak ikut-ikut yang seperti itu. Karena memposisikan dirinya seakan-akan dia nabi atau bahkan mewakili Allah. Qobliyah maghrib nggak adanya sunat mutlak. Jadi Rasulullah pernah sholat, tapi para ulama memutuskan itu bukan bagian dari rawatib, tapi sunnah mutlak. Karena sunnah mutlak itu bebas, selama tidak di waktu yang terlarang. Kayak tadi yang di nggak adanya yang rawatib, tapi niatnya sunat mutlak ada, boleh. Jadi kadang kan sebenarnya ngomong nggak ada ini karena nggak jelas dari sisi rawatibnya. Yang dimaksud dia mungkin bukan rawatib, tapi tetap tetap sholat, gitu kan? Oh ternyata tidak rawatib juga tidak sunat mutlak, apa? Tahiyatul masjid. Kan ada juga gitu. Jadi kadang-kadang ayel-ayelan itu tidak nyambung padahal pada bener ya maksudnya, cuma karena tadi tidak jelas yang diayelkan. Ora. Gitu. Pengalaman, Pak. Nggih. Monggo wonten mulai. Nggih. Nggih. Ada yang makmum. Iya. 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 Ulama kita kebanyakan membolehkan mengubah niat menjadi jamaah, menjadi imam. Jadi boleh. Nah, gitu. Jadi walaupun niatnya awal dia sunnah dan munfarid, tatkala ada yang ikut menjadi imam, maka dirubah niatnya menjadi imam untuk berjamaah dan bisa menjadi sholatnya wajib pun boleh. Jadi kayak gitu tuh di ulama kita ada walaupun perbedaan pendapat. Karena Nabi pernah sholat sunnah, kemudian ada yang mau ikut makmum, Nabi memberi syarat. Nah, ngasih syarat dengan mengangkat tangan kanannya. Nah, isyarat ini menunjukkan Nabi itu tidak berkenan untuk diikuti sholat sunnahnya menjadi sholat wajib. Tapi ulama-ulama yang lain maksud Nabi itu tidak melarang. Maksudnya kalaulah ada yang lain itu boleh awalnya sholat munfarid, kemudian ada yang mau berjamaah, dia bisa merubah niatnya menjadi berjamaah dan posisinya imam. Itu boleh. Kenapa? Karena sebenarnya menguntungkan kan? Apalagi benar-benar dia sholat wajib, munfarid golek konco ra ono. Nah, kok ono sing ngancani kan malah seneng gue. Jadi pahalanya pahala jamaah. Dan tidak perlu apa sing ngene iki? Enggak perlu napa? Batalke sik. Sik aku mau gek munfarid. Terus ngulangi ya enggak perlu. Ya, jadi boleh dilangsungkan. Nggih. 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 Ya. Enggak apa-apa jenenge enggak mau ya ora usah ditolak, enggak rasa dipaksa ya. Iya. Ya? Maksudnya? Iya. Terus jenengan sholat sing iya.
Iya. Iya. Boleh Pak, boleh. Bahkan ada riwayat nanti di bab sholat jamaah ya. Jadi Nabi sudah sholat bersama sahabat. Ya bersama sahabat sudah selesai. Kemudian ada orang yang datang, orang yang lewat. Jadi dia nggak niat sholat, cuma mau lewat di depan masjid. Oleh Nabi ditegur, kok orang melu jamaah? Nah, gitu. Mereka jawab, lah saya udah sholat di rumah ya Rasulullah. Jamaah urung. Nah, sholat. Disuruh sholat jamaah. Nah, yang tadi sudah makmum sama Nabi suruh jadi imam. Sehingga sholatnya jamaah. Nah, dari riwayat ini, paham gak? Nah, boleh Pak. Jadi hakikatnya, orang yang sudah sholat wajib, kemudian ada orang ingin ditemani sholat wajib lagi, nah berjamaah itu justru malah disunahkan, dianjurkan Nabi. Gitu, sholat meneh. Nah setelah mereka sholat, Rasulullah kemudian mengatakan bagi yang jadi imam karena tadi sudah sholat, maka dia pahalanya pahala sunnah. Bagi yang tadi jadi pahala jamaah. Gitu. Jadi intinya sangat dianjurkan berjamaah. Wong sing wis sholat ning omah ora jamaah kon baleni. Gitu. Oh iya, wis monggo sedekah apa-apa lah wong. Intine ibadah. Iya. Heeh. Niki kula kan nglakon dikir tingatan ingsun nulis sak lembaring kertas wulu kulit daging getih otot balung junjung ingsun kanthi mangsi mas ingsun sinaring cahya rembulan tenge kanthi kalimat la ilaha illallah. Nah niku kelase dosa mboten Pak? Niatnya apa? Untuk apa? Ya intine gampile niku kan nulis sak lembaring kertas. Iya. Wulu ki lak niki saka mati rambut, tulang, kulit, daging, getih, otot, balung junjung. Mati kalimat la ilaha illallah itu kan komplit nang awak ngoten. Niku tadi kalimat la ilaha illallah niku. Enggak, maksudnya kan mesti itu bagian dari rapalan kayak gitu. Rapalan kayak gitu ada maksud kan tujuannya. Nah, pertanyaannya untuk apa tujuannya gitu. Anggen niku awake niku kalimat la ilaha illallah komplit. Kalau pengalaman saya, rapalan kayak gitu mesti itu ada kaitannya dengan mistis. Kaitannya dengan magic. Nah, kalau bahasa Jawa Timure dongdeng. Ya. Ya. Niku kula nglakoni niku tingkat-tingkatan Mas. Iya. Ning bahasan kula nglakoni niku. Niku kan wajib guru niki kan jangan baiat. Oh gitu ya ya. Ternyata guru malah ngenteni yang diseneni yang rawat diseneni wong yang niate ngaji. Oh, boleh malah ada pelanggaran bagi saya Mas. Iya, iya. Ternyata gurunya itu salah lah ning lagi disalahke. Oh gitu. Contohnya maca Fatihah lemu bismillah ra ono. Wah iki langsung pelanggaran. Nah iki bismillah ra ono cara ngajiku mesti ono bismillah ke dudu ayat cara saiki. Oh iya. Niku langsung kontra. Oh, Nah, kula metu ning kula gampile yo igah rono. Iya. Mergane opo iki wis cara ngaji wis pelanggaran. Oh iya. Lagi igah rono mergane mau niki istilahnya warna-warna lah. Jadi misalnya kula kepengin tegan tak inget tiba. Nah, tenanan toh. Mesti ana sing dituju. Ya. Ya. Jadi amalan kayak gitu itu saya juga pengalaman. Ya, betul. Ya.
Iya. Tanpa dari motif, Pak. Oh, jenenge wis ngapalke ta wis nglakoni kok ya. Cuma ora lulus. Kali pelajaran. Iya. Makanya ngeten ya mbak pancen pernah sing intine nek misale wong penyakit sampai dia di rumah sakit sampai koma. Iya. Nek tingkatane wis dikir sir, dikir sirat, dikir sing lirih, Iya. itu sudah dalam hati. Berarti dia akan ingat terus pada Allah. Ini nek mau cek lah sadar berapa bulan, berapa hari, berarti kan dia wis ora kelingan karo Gusti Allah. Iya. Pun ngan kemauan sementara pun. Sing ngono-ngono. Kalau kita ke lampu sakit mati ya. Nah, pertanyaan tadi itu banyak yang melaksanakan ya, banyak jangan yang mempraktekkan kayak gitu. Nah, satu niatnya sudah salah. Dari sisi niat sudah salah. Kenapa? Karena dia menginginkan punya kemampuan di luar manusia. Nah, itu sudah kemampuan di luar manusia. Nah, kemampuan di luar manusia itu kalau nggak mukjizat mesti sihir. Atau kalau bahasa kita karena kita bukan nabi, apa? Mauna atau karoma. Itu pun tidak dipelajari. Bukan proses dipelajari. Kalau mauna, karoma itu bukan proses dipelajari. Tapi kalau sihir bisa dipelajari. Dan saya pernah mempraktekannya. Gitu. Sing jenenge wong Jawa Timur ngono kuwi akeh banget godane. Entah itu tangan besi, kebal macam-macam, entah itu ada semua. Nah, itu setelah kita ngaji ternyata semuanya tidak sesuai dengan aturan agama kita. Niatnya sudah salah, kemudian masuk nanti ranahnya ke sihir. Kalau ranahnya ke sihir dosa besar. Apalagi sudah sihir ada ritual syirik. Wah, saya gede mana? 2 dosa besar masuk di situ. Yang ketiga, rapalan-rapalan yang dilakukan itu tidak ada aturannya dalam agama kita. Nah, itu menjadi bid'ah. Amalan bid'ah bisa berdosa. Nah, dosanya bahkan dolala. Dolala itu tersesat. Nah, sesat jurusannya neraka. Itu rada abot ya. Maka alhamdulillah kok gagal nggak jadi. Iya. Jadi Iya. Ya kan kita punya ilmu dari guru. Iya. Dari kon nular-nular. Iya. Yang ternyata tidak boleh, aku jalanin kontra dengan saya. Jadi itu termasuk ilmu batil ya, yang harus kita hindari. Ada jurus yang lain? Oke. Nah, kenapa kemudian menjadi sihir? Itu kalau ilmunya sudah manjing menjadi sihir karena yang bantu adalah jin. Nah, yang bantu adalah jin. Nah, gitu. Iya. Kon nonton iki yo, bos sirik buran iki. Kita. Iya. Kon iku dilalaki ngepasi wae. Heeh. Awong ono wong ngabur-ngabur iki nek wong cedhak kan rapat ngandel kali. Aku njaluk haji putih kali kula ra. Oh iya. Iku wong ngabur. Wis medhukur dhewe-dhewe. Nek banyu putih niki yo tak kon nunggu iki wong iki ditungoni mati. Niku pun ana ning teluk, Pak. Kon dikate mesti. Sirik ora iki. Mati wedi niku. Padahal kita ngomong yo arep kula ombe. Tapi untuk diobatnya. Niku termasuk sirik buat niku, Pak. Syirik itu adalah meyakini sesuatu yaitu hakikatnya makhluk yang disejajarkan dengan Allah itu jadi syirik. Nah, kalau itu hanya sekedar apa bahasanya itu
amalan sesuatu yang di situ tidak mensejajarkan Allah dengan makhluk, tidak masuk ke sihir. Cuma itu bisa masuk pada kayak tadi itu bid'ah, masuk kepada batil, bahasa amalan batil atau keyakinan yang salah. Gitu. Nah, itu akan mengarah kepada kesesatan. Di antaranya apa? Meyakini wah aku sakti. Ini gini orang untuk nampu amplop. Nah, itu. Syaratnya itu. Kan enggak. Iya. Amplop ing dine yo mate aku nek ra nampa kon niku kan otomatis wong luwih ngandel jadi terkenal. Nah, jadi agak sesuai, agak melenceng dong jadinya. Iya. Iya. Oke. Oke. J, sudah jam 9.11 menit. Okay. Untuk ngobrolnya bisa kita lanjutkan, tapi untuk resminya kita akhiri dulu dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta katabta alayya syakwatan au danban famhuhu fa innaka tamhu mata sya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.